Ya baik, perkenalkan nama saya Muhammad Arif Rahman dari Penjas 5C. Kali ini saya akan menjelaskan kedaruratan medis 3 yang berjudul keracunan dan gigitan binatang. Yang pertama, keracunan. Suatu zat yang masuk ke dalam tubuh dengan jumlah tertentu menyebabkan reaksi yang tidak sehat. Yang pertama itu ada keracunan melalui mulut. Penyebabnya itu obat-obatan, makanan atau minuman yang sudah kadaluarsa, terus zat kimia dan makanan yang mengandung racun. Pertolongan untuk keracunan di pencernaan itu ada 4 tahap. Yang pertama, korban harus diposisikan duduk condong ke depan. Penolong berdiri di samping korban. Yang ketiga, penolong harus menggunakan sarung tangan. Yang terakhir, buat rangsangan muntah dengan cara memasukkan jari ke mulut korban. Terus bila korban tidak sadar, segera bawa ke rumah sakit atau klinik terdekat biar mendapatkan penanganan medis. Bila korban banyak, pisahkan dengan cara triage. Bila korban meminum racun serangga, turunkan konsentrat racun sebelum memberi rangsangan muntah. Kalau keracunan melalui pernafasan, yang pertama itu ada gejalanya pernafasan sesak, kulit sinosis atau kebiru-biruan, nafasnya mulai berbau dan batuk. Penyebabnya menghirup gas beracun dan juga kebocoran gas industri. Tahapan keracunan melalui pernapasan, yang pertama sakit kepala, mual, pusing, kesulitan bernafas, kolaps hingga kehilangannya kesadaran. Pertolongan keracunan melalui pernapasan, yang pertama bawa ke tempat yang aman, yang kedua tenangkan korban, yang ketiga berikan oksigen sampai korban sadar, dan tetap beri oksigen sampai pernafasan dirasakan nyaman oleh si korban. Terus ada keracunan melalui kulit, penyebabnya itu zat kimia, biasanya bahan pertanian. Terus yang kedua ada tanaman, yang ketiga tersentuh binatang atau seperti ulat bulu dan makhluk-makhluk di laut. Gejalanya yaitu kulit berwarna kemerahan, gatal, nyeri, bahkan melepuh seperti luka bakar. Bila terlalu parah akan mengakibatkan syok. Pertolongan korban yang mengalami keracunan melalui kulit yaitu buka pakaian korban yang terkena, siram dengan air bagian yang terkena racun, arah menyiram dari bagian dalam keluar, bawa ke rumah sakit untuk pengobatan lebih lanjut. Yang kedua tuh sekarang ada pertolongan luka gigitan. Yang pertama ada gigitan serangga. Gejalanya tuh jika racun dari sengatan serangga itu menjalar adalah urat menjadi kejang, kepala pusing, demam, berkeringat dingin, sesak nafas, serta disertai muntah. Penanganannya, siapkan 6 siung bawang putih, lalu dikupas dan ditumbuk secara halus, lalu kemudian digunakan untuk menutupi luka atau bekas gigitan serangga tersebut. Namun jika diperhatikan rasa gatal karena ulat bulu tersebut, jangan sampai digaruk menggunakan tangan, karena semakin digaruk maka gatalnya akan semakin meluas. Penggarukan yang berlebihan juga akan menyebabkan iritasi. Tata caranya itu ada bersihkan dahulu bulu-bulu yang
dari ulat yang menempel. Terus yang kedua, gunakan garam yang dicampur minyak kelapa, lalu oleskan pada bagian yang terasa gatal. Diamkan kira-kira setengah jam, lalu bersihkan. Tomcat, kalau dari tomcat juga dikenal mengandung racun jenis paiderin yang dapat menyebabkan kulit mengalami iritasi atau melepuh seperti herpes. Penanganannya itu gunakan minyak goreng yang diaduk dengan garam dapur. Ini adalah penawar racun apabila digigit tomcat. Kalau lintah atau pacet, tuangkan alkohol atau bisa juga diolesi oleh garam, terutama lintah di bagian mulut lintah. Setelah lintah lepas, bersihkan luka menggunakan antiseptik dan tekan sampai pendarahan berhenti. Untuk gigitan ular, tanda dan gejalanya itu ada bekas gigitan, sakit yang hebat, dan juga merah di sekitar luka. Terus kenali juga jenis gigitan ular berbisa. Hal yang terpenting dalam penanganan pada gigitan ular berbisa adalah ketika kita mengenali dahulu jenis ular berbisa dan tipe gigitannya. Dengan demikian kita bisa tahu apakah gigitan ular yang kita alami ini berbahaya atau tidak. Selanjutnya kita bisa melakukan langkah yang tepat terhadap gigitan ular tersebut. Adapun jenis ular berbisa adalah ular berbisa gigitannya terdapat 2 titik. Bila kita digigit 2 titik di sini, misalnya di sini ada 2 titik. Kalau ular tidak berbisa hanya akan terjadinya pendarahan. Terus ada ular dengan bisa rendah. Kategori ular yang berbisa, yang pertama adalah ular dengan berbisa rendah. Bentuknya tuh kepalanya oval, bulat seperti telur. Gerakannya sangat agresif, cepat dan takut pada musuh. Membunuh mangsanya dengan cara membelit. Beraktivitas pada siang hari, diurnal. Tidak memiliki taring, bisa gigitannya tidak mematikan. Setelah menggigit langsung lari, sama halnya kayak anaconda. Untuk ular yang memiliki bisa tinggi, bentuk kepalanya cenderung segitiga sempurna. Gerakannya lambat, tenang, penuh percaya diri. Beraktivitas pada malam hari atau nokturnal. Membunuh mangsanya dengan menyuntikkan bisa. Memiliki taring berbisa serta racun yang mematikan. Setelah menggigit masih tinggal di tempat. Biasanya gigitan ular berbisa gigitannya 2 titik. Kalau kita terdapat terkena gigitan ular yang 2 titik, artinya itu kita kena oleh gigitan ular yang berbisa. Tapi kalau kita kena sama gigitan ular yang berbentuk huruf U atau letter U gitu, itu artinya kita aman, berarti ular tersebut tidak berbisa. Karena ular yang menggigit hingga membentuk letter U itu tidak memiliki taring. Tapi kalau ular yang menyisakan 2 titik di sini, berarti ular itu berbisa dan memiliki taring. Penanganan gigitan ular, yang pertama itu kita harus tetap tenang. Diamkan lengan atau kaki yang digigit ular dan jangan banyak bergerak agar racun ular tidak mudah menyebar. Terus lepaskan semua perhiasan yang menempel di badan seperti cincin, gelang, kalung, dan sebagainya sebelum terjadi pembengkakan, karena kalau sudah terlanjur bengkak akan sulit melepaskannya. Posisikan diri sebisa mungkin dan usahakan daerah gigitan lebih rendah dari jantung. Bersihkan luka, tapi jangan disiram dengan air dan tutup dengan kain bersih dan kering. Gunakan spalk atau bidai untuk mengurangi
pergerakan daerah yang terkena, tapi usahakan tetap cukup longgar sehingga tidak membatasi aliran darah. Dan yang terakhir, rujukan ke rumah sakit. Bisa ular juga dapat menyebabkan gejala khusus di beberapa organ tubuh manusia. Yang pertama itu hematotoksik, bersifat racun terhadap darah, menyebabkan pendarahan di tempat gigitan, perdarahan di tempat lain seperti paru, jantung, otak, gusi, saluran cerna, kencing darah, gangguan pembekuan darah. Terus ada neurotoksik, bersifat racun terhadap saraf, menyebabkan penderita merasa kelemahan otot tubuh, kekakuan hingga kejang. Apabila menyerang saraf pernapasan, ini dapat menyebabkan penderita sulit bernafas dan menyebabkan kematian. Terus ada kardiotoksik, gejala yang timbul berupa penurunan tekanan darah, shock, dan hentinya jantung. Yang terakhir ada sindroma kompartemen, merupakan sindrom yang mengakibatkan terjadinya peningkatan tekanan darah sekumpulan otot yang salah satunya disebabkan pembengkakan. Akibatnya pembuluh darah dan saraf bisa terjepit dan lama-kelamaan otot bisa kekurangan oksigen dan bisa mengharuskan dokter untuk melakukan operasi. Pertolongan pertama, posisikan bagian luka lebih rendah dari jantung. Hubungi bantuan, tenangkan penderita, cuci luka dengan sabun, imobilisasi. Yang tidak boleh dilakukan pada saat terkena gigitan ular berbisa itu memanipulasi luka, baik dengan cara menyedot bisa ular dari tempat gigitan atau menyayat kulit agar bisa keluar bersama darah. Terus menggosokkan zat kimia atau mengompres dengan air panas atau es pada luka gigitan, mengikat atau memberi torniket terlalu keras pada luka gigitan. Beberapa sumber menyebutkan pemasangan torniket bisa diberikan di bawah 30 menit pertama apabila timbul gejala cepat dan tidak ada antibisa. Terus meminum minuman alkohol atau kopi, mencoba mengejar dan menangkap ular tersebut. Nah, yang ada juga ini gigitan anjing. Biarkan darah mengalir sementara demi mengeluarkan kuman dari luka. Bersihkan tangan dengan air bersih, beri antiseptik berulang kali karena lebih efektif membunuh kuman pada menit-menit awal. Perlakukan sebagai luka terbuka atau dibalut. Bawa ke rumah sakit atau dokter untuk menghindari penyakit tertentu akibat gigitan. Mungkin cukup sekian pemaparan yang dapat saya sampaikan kali ini. Saya Muhammad Arif Rahman, pamit undur diri. Peace out.